Pamali, Dusun Pocong, adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan merupakan sequel kedua dari film Pamali yang tayang pada Oktober tahun 2022. Film ini mengisahkan tiga tenaga medis perempuan, Mila, Yasamin Jasem, Gendis Dea Panendra, dan Puput Arla Aliani, yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil yang dilanda wabah penyakit misterius selama sebulan terakhir. Mereka didampingi oleh dua penggali kubur, Deden, Buki B. Mansur, dan Cecep, Fajar Nugra, yang bertugas menguburkan korban meninggal akibat wabah tersebut. Setibanya di desa, mereka menemukan situasi yang mencekam, banyak warga telah mengungsi, sementara yang tersisa terjangkit penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Pada malam hari, mereka mendengar siulan yang menggema, padahal bersiul di malam hari dianggap sebagai pamali atau pantangan dalam budaya setempat. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, dan mereka menyadari bahwa desa tersebut dihantui oleh sosok pocong yang menebar teror. Satu persatu anggota tim mengalami nasib tragis, menimbulkan ketakutan dan kebingungan di antara mereka yang masih hidup. Mereka mulai curiga bahwa pelanggaran terhadap adat istiadat atau pamali di desa tersebut menjadi pemicu munculnya teror tersebut. Untuk menghentikan teror dan menyelamatkan diri, mereka yang tersisa harus menghadapi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan berusaha menebus kesalahan mereka, meskipun itu berarti melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Film ini menyoroti pentingnya menghormati adat dan kepercayaan lokal, serta konsekuensi yang mungkin timbul akibat melanggar pantangan tersebut. Untuk memahami lebih dalam alur cerita film ini, Anda dapat menonton video berikut yang membahas alur cerita lengkap Pamali, Dusun Pocong. Berikut adalah daftar pemeran utama dalam film Pamali, Dusun Pocong, beserta karakter yang mereka perankan. Fajar Nugra sebagai Cecep, seorang penggali kubur yang ditugaskan untuk membantu menguburkan korban wabah di desa terpencil. Yasamin Jasem sebagai Mila, tenaga medis yang bersama timnya berusaha menangani wabah misterius di desa tersebut. Dea Panendra sebagai Gendis, rekan Mila, sesama tenaga medis yang ditugaskan ke desa yang terkena wabah. Arla Ailani sebagai Puput, anggota tim medis lainnya yang turut serta dalam misi penanganan wabah di desa tersebut. Buki B. Mansur sebagai Deden, penggali kubur yang bekerja bersama Cecep dalam menguburkan korban wabah. Anantia Kirana sebagai Neng, salah satu penduduk desa yang terlibat dalam alur cerita. Wani Darmawan sebagai Mang Ujang, tokoh desa yang memiliki peran penting dalam cerita. NC Bagus sebagai Mang Yusuf, salah satu tokoh desa yang berinteraksi dengan tim medis dan penggali kubur. Wina Marino sebagai Ceimah, penduduk desa yang turut serta dalam perkembangan cerita. Dylan Pros dan Sarah Filoid sebagai tim SAR, anggota tim SAR yang muncul dalam film. Film ini menampilkan kombinasi aktor dan aktris berbakat yang bersama-sama menghidupkan cerita horor yang diadaptasi dari permainan video Pamali, The Tit Course. Pamali, Dusun Pocong memiliki cerita yang kompleks dengan lapisan horor psikologis, kritik sosial, dan elemen budaya mistis yang kental. Film ini bukan sekadar kisah tentang hantu, tetapi juga tentang bagaimana pelanggaran norma adat bisa membawa bencana besar. Pendahuluan, kedatangan tim medis. Mila, Gendis, dan Puput adalah tiga tenaga medis yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil yang dilanda wabah misterius. Bersama mereka, ada dua penggali kubur, Cecep dan Deden, yang bertanggung jawab menguburkan korban wabah. Saat mereka tiba, desa tersebut hampir kosong, hanya tersisa segelintir warga yang sakit, sementara yang lain telah mengungsi. Mereka segera menyadari bahwa penyakit yang diderita warga bukanlah penyakit biasa. Luka-luka mereka tampak seperti bekas gigitan atau luka yang membusuk dengan cepat. Malam pertama di desa menjadi awal dari rentetan kejadian aneh, suara siulan di malam hari, jeritan yang menggema, dan bayangan pocong yang terlihat di kejauhan. Awal teror, pamali yang dilanggar. Penduduk setempat telah memperingatkan tim medis dan penggali kubur untuk tidak melanggar aturan adat, tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai tahayul belaka. Salah satu pantangan terbesar adalah tidak boleh bersiul di malam hari, karena dipercaya akan memanggil arwah gentayangan. Namun, Mila secara tidak sengaja melanggar aturan ini. Tak lama setelah itu, teror mulai menghantui mereka. Cecep, yang awalnya skeptis, mulai mengalami kejadian mengerikan saat menggali kuburan. Dia melihat tubuh yang terkubur tiba-tiba bergerak, dan bau anyir menyelimuti udara. Sementara itu, Puput merasa ada sesuatu yang mengawasinya, dan Gendis mengalami mimpi buruk tentang seseorang yang dikubur hidup-hidup. Mengungkap misteri Dusun Pocong. Seiring berjalannya waktu, Mila dan timnya menemukan bahwa wabah ini bukanlah wabah biasa. Ada sesuatu yang mengutuk desa ini. Mereka bertemu dengan Mang Ujang, seorang tetua desa yang mengungkapkan bahwa dulu, ada sebuah tragedi yang menyebabkan kemunculan pocong tersebut. Dahulu, seorang wanita hamil dikucilkan oleh penduduk desa karena dianggap membawa sial. Dia akhirnya meninggal dalam keadaan mengenaskan dan dikubur tanpa proses yang layak. Namun, sebelum meninggal, dia mengutuk desa ini, dan sejak saat itu, wabah dan kemunculan pocong terus terjadi setiap beberapa tahun. Teror yang memuncak, satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian mengerikan.
Deden menghilang setelah mendengar suara bisikan dari dalam kuburan. Puput ditemukan dalam kondisi ketakutan parah setelah melihat sosok pocong yang berjalan mendekatinya dengan mata kosong dan mulut menganga. Gendis tiba-tiba kerasukan, berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mengungkapkan bahwa mereka semua akan mati jika tidak segera meninggalkan desa. Namun, mereka tidak bisa kabur begitu saja. Mobil mereka mendadak mogok, dan jalan keluar dari desa seperti tidak bisa ditemukan, seolah-olah mereka terjebak dalam dimensi yang berbeda. Konflik dan klimaks, Mila dan Cecep, yang masih bertahan, akhirnya menyusun rencana untuk menyelesaikan kutukan ini. Mereka menggali kuburan wanita yang dikutuk tersebut dan melakukan ritual pemulihan dengan bantuan Mang Ujang. Namun, ritual ini penuh dengan bahaya, pocong mulai muncul dengan jumlah yang lebih banyak, mengepung mereka. Dalam momen kritis, Cecep mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian pocong, sementara Mila menyelesaikan ritual dengan membaca doa dan meminta maaf atas pelanggaran yang telah dilakukan. Saat ritual selesai, desa perlahan kembali normal, kabut pekat yang menyelimuti mulai hilang, suara-suara aneh menghilang, dan para korban yang tersisa mulai sadar dari kondisi mereka. Akhir yang ambigu, Mila dan beberapa warga yang selamat akhirnya bisa meninggalkan desa. Namun, sebelum benar-benar pergi, Mila melihat bayangan pocong di kaca jendela mobilnya. Apakah kutukan benar-benar berakhir, atau ini hanya awal dari siklus baru? Kesimpulan dan makna cerita. Pamali, Dusun Pocong, bukan hanya film horor biasa, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati adat dan kepercayaan lokal. Film ini menyoroti bagaimana kesalahan masa lalu dapat berdampak besar pada generasi berikutnya, serta bagaimana manusia seringkali terlalu sombong untuk mengabaikan peringatan yang dianggap tahayul. Akhir film yang ambigu juga meninggalkan pertanyaan bagi penonton, apakah kutukan benar-benar sudah hilang, atau hanya menunggu korban baru?